Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak sekalian, kita masih dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran layanan bimbingan klasikal. Sebelum kita mulai, pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran secara online. Marilah kita berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, materi layanan bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini adalah tentang nilai-nilai kehidupan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Baik itu yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang nilai-nilai kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan mengetahui tentang pengertian nilai kehidupan. Nilai kehidupan menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Kimball Young, mengemukakan bahwa yang disebut dengan nilai kehidupan adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting di dalam masyarakat. Yang kedua, menurut A. W. Green, menyebutkan bahwa yang disebut dengan nilai kehidupan adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Yang ketiga, pengertian nilai kehidupan menurut Woods, yaitu menjelaskan tentang nilai kehidupan adalah mengemukakan bahwa nilai kehidupan adalah merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama serta mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah paling tidak ada tiga pengertian nilai kehidupan menurut para ahli. Nah, jadi yang dimaksud nilai-nilai kehidupan adalah suatu peraturan atau norma yang hal ini berhubungan dengan baik dan tidak baik, boleh tidak boleh, sopan tidak sopan, penting tidak penting, tahu aturan atau tidak tahu aturan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud secara umum adalah nilai-nilai kehidupan. Oleh sebab itu, nilai-nilai kehidupan adalah suatu norma-norma atau nilai-nilai kehidupan yang sangat mempengaruhi tindakan seseorang. Setiap manusia tentunya hidup dalam suatu lingkungan masyarakat. Tidak mungkin hidup sendiri. Masing-masing saling mendukung dan membutuhkan satu sama lain. Namun keinginan masyarakat atau kelompok yang mewakili tidak selalu sama dengan masing-masing individu. Nah, itulah dari beberapa pengertian nilai-nilai kehidupan yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan tentang pengertian nilai-nilai kehidupan. Kalian, itulah tentang pengertian
nilai-nilai kehidupan. Nah, nilai-nilai hidup dan kehidupan biasanya dipengaruhi oleh masukan-masukan dari luar dirinya sejak kecil. Hal-hal tersebut antara lain adalah yang pertama yaitu tentang agama atau ajaran agama. Nah, agama atau ajaran-ajaran agama ini adalah biasanya bersifat mutlak, ya, yang datangnya dari Sang Pencipta. Artinya, tertanam dan berakarnya nilai-nilai dalam diri seseorang yang kadang telah menjadi prinsip hidupnya. Nah, ini merupakan akibat dari pemahaman keagamaan yang kuat dan mendalam. Dan seringkali ia tidak menjelaskan alasan-alasan mempunyai prinsip yang mungkin orang lain menganggap sebagai suatu kekuatan. Namun demikian, karena imannya, ia tetap pada pendirian. Yang kedua, yaitu norma ataupun kebiasaan yang berlaku dalam komunitas. Sedangkan yang ketiga adalah pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal dan non-formal inilah yaitu biasanya lah tentang latihan, bimbingan orang tua maupun guru. Semuanya itu adalah merupakan penanaman nilai-nilai yang dilakukan sejak dini oleh orang dewasa ke dalam diri seseorang atau anak-anaknya. Yang keempat yaitu interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini adalah yang akan membawa perubahan pikiran dan tujuan mengungkapkan kata-kata, melakukan tindakan. Yang berikutnya adalah pengalaman serta wawasan. Nah, yang kelima ini yaitu pengalaman serta wawasan adalah merupakan hal yang didapat karena adanya interaksi dengan orang lain, serta keterbukaan menyerap hal-hal yang baru. Itulah nilai-nilai hidup dan kehidupan biasanya dipengaruhi oleh masukan-masukan dari luar dirinya sejak kecil. Jadi yang pertama adalah agama atau ajaran-ajaran agama. Yang kedua adalah norma ataupun kebiasaan yang berlaku dalam komunitas. Yang ketiga adalah pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat, interaksi sosial. Dan yang terakhir yaitu pengalaman serta wawasan. Nah, itulah tentang gambaran nilai-nilai kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan dengan pengertian nilai-nilai kehidupan dan aspek-aspek kehidupan, maka kita dapat memahami sehingga kita dapat mengaplikasikan di dalam kehidupannya kita sehari-hari. Sehingga akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan materi layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini tentang nilai-nilai kehidupan mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang dan lebihnya pada pertemuan kali ini tentang nilai-nilai kehidupan, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.